Dasar tukang kebun miskin. Kamu harus menikah denganku untuk mengganti tanaman-tanamanku yang kau potong. Bayangkan, malam itu, seorang tukang kebun berdiri gemetar di halaman rumah mewah hanya karena satu tanaman yang salah ia potong. Ia tak tahu, kesalahan kecil itu akan memaksanya menikah dengan seorang janda Arab kaya raya yang bahkan nyaris tak pernah tersenyum padanya. Semua terasa seperti hukuman tanpa pilihan. Ternyata, sebelum masuk ke cerita, tulis dulu di komentar kalian nonton dari kota mana ya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang sudah support channel ini diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan semua hajatnya dikabulkan. Amin. Langsung saja, kita mulai ceritanya. Sukirman datang ke villa itu saat matahari mulai turun. Langit berwarna jingga pucat, dan lampu taman sudah menyala satu persatu, menerangi halaman luas yang terasa terlalu mewah untuk seorang tukang kebun sepertinya. Sepatunya sudah tipis, celananya penuh noda tanah, dan kaos abu-abu yang ia pakai basah oleh keringat. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di rumah sebesar ini. Sukirman hanya menerima panggilan singkat dari seorang perantara. Katanya, pemilik rumah baru pindah, seorang janda Arab. Bayarannya lumayan untuk sekali kerja. Ia tidak banyak bertanya. Ia butuh uang. Ibunya di rumah sedang sakit, dan obat bulan ini belum lunas. Di tangannya, mesin pemotong rumput terasa berat. Ia berdiri di tengah taman yang tertata rapi, penuh tanaman asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Daunnya mengkilap, batangnya rapi, dan beberapa bunga tampak sengaja ditanam terpisah, seolah memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Seorang asisten rumah tangga sempat lewat sambil berkata singkat, agar taman dirapikan saja seperti biasa. Bagi Sukirman, itu berarti membersihkan, memangkas, dan merapikan semua yang terlihat berantakan. Ia mulai bekerja tanpa curiga. Mesin rumput menyala, memecah kesunyian villa. Satu persatu semak dipangkas. Tanah kering beterbangan, menempel di betis dan sandal jepitnya. Hingga matanya tertuju pada satu tanaman yang menurutnya sudah terlalu panjang dan mengganggu jalur setapak. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong mesin itu mendekat. Dalam hitungan detik, batang tanaman itu roboh. Sukirman berhenti. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Tanaman itu berbeda. Batangnya lebih tebal, daunnya lebih gelap, dan akarnya tampak tertanam lebih dalam. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin tidak apa-apa, pikirnya. Namun, langkah kaki terdengar dari arah teras. Sukirman menoleh. Seorang wanita berdiri di bawah cahaya lampu, mengenakan gaun hijau gelap dan hijab krem yang jatuh rapi di bahunya. Wajahnya cantik, tenang, namun matanya memandang lurus ke arah tanaman yang sudah terpotong. Tidak ada teriakan, tidak ada reaksi berlebihan. Justru itu yang membuat Sukirman gemetar. Wanita itu berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat bagi Sukirman. Ia mematikan mesin dan berdiri kaku. Tangannya masih gemetar memegang gagang besi. "Apa yang kamu potong barusan?" Suaranya pelan, tapi tegas. Tidak ada amarah, namun dingin. Sukirman mengunduk, nafasnya tertahan. Saya kira itu rumput biasa, Bu." Wanita itu berhenti tepat di depan tanaman yang sudah roboh. Ia berlutut perlahan, menyentuh batang yang terpotong dengan ujung jarinya. Wajahnya tidak berubah, namun matanya terlihat kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang jauh di masa lalu. "Itu bukan rumput." Kalimat itu jatuh seperti palu. Sukirman ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, ingin mengatakan ia tidak tahu, tapi semua kata terasa tertelan di tenggorokan. Dalam diam itu, ia belum tahu bahwa satu ayunan mesin rumput barusan bukan hanya merusak tanaman. Itu memotong jalan hidupnya sendiri. Malam turun perlahan, menyelimuti villa dengan keheningan yang menekan. Lampu taman menyala penuh, membuat bayangan pepohonan terlihat panjang dan kaku di atas batu pijakan. Sukirman masih berdiri di tempat yang sama, seperti orang yang lupa cara melangkah. Wanita itu berdiri tegak setelah berlutut cukup lama. Tangannya bersih, tapi sorot matanya berubah. Tidak marah, tidak menangis, justru terlalu tenang. "Masuk," katanya singkat. Sukirman mengangkat kepala. "Maaf, Bu,
Kalau memang salah, saya siap. Masuk. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Sukirman hanya mengangguk, mengikuti dari belakang dengan langkah ragu. Mesin rumput dibiarkan tergeletak di halaman, seolah tidak lagi penting. Interior villa terasa dingin meski lampu menyala terang. Dinding tinggi, lantai mengkilap, dan aroma wangi yang asing menusuk hidung Sukirman. Ia merasa seperti membawa lumpur ke tempat yang tidak seharusnya ia injak. Wanita itu duduk di sofa besar, punggungnya tegak. Sukirman tetap berdiri, menunduk, menunggu keputusan yang ia yakin akan menghancurkannya. Kamu tahu berapa harga tanaman itu? Bukan pertanyaan. Sukirman menggeleng pelan. Tidak, Bu. Itu tanaman terakhir yang ditanam suami saya sebelum meninggal. Kata-kata itu membuat dada Sukirman sesak. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kesalahannya kini terasa jauh lebih besar dari sekedar uang. Itu tanaman langka. Saya membawanya dari luar negeri. Tidak bisa diganti. Sukirman memberanikan diri bicara. Suaranya bergetar. Saya tukang kebun, Bu. Kalau harus ganti rugi, saya kerja bertahun-tahun pun mungkin tidak cukup. Wanita itu menatapnya lama. Tatapan yang membuat Sukirman merasa dibedah tanpa pisau. Tidak ada iba, tapi juga tidak ada kebencian. Aku tahu. Satu kata itu membuat Sukirman bingung. Justru karena itu, lanjutnya. Aku punya syarat. Jantung Sukirman berdetak lebih cepat. Ia yakin telinganya salah menangkap. Bu, maaf. Pandangannya tetap dingin, tak bergeser sedikit pun. Itu satu-satunya cara kesalahan ini dianggap lunas. Ruangan terasa semakin sempit. Sukirman ingin tertawa, tapi tenggorokannya kering. Ini bukan mimpi, bukan juga lelucon. Di luar, malam semakin sunyi. Dan di dalam villa itu, nasib Sukirman mulai ditarik ke arah yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sukirman tidak langsung menjawab. Kata menikah masih menggantung di kepalanya, berputar tanpa arah. Ia menatap lantai marmer yang mengilap, mencoba memastikan bahwa dirinya masih sadar dan berdiri di dunia nyata. Bu, saya orang kecil, ucapnya akhirnya, pelan tapi jujur. Saya tidak pantas. Wanita itu bangkit dari sofa dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap taman. Di luar, batang tanaman yang sudah terpotong itu masih tergeletak, disinari lampu taman seperti saksi bisu. Pantas atau tidak, itu bukan urusanmu, katanya. Kamu sudah menghancurkan sesuatu yang tidak bisa diulang. Nada suaranya tidak meninggi, justru membuat Sukirman semakin bertekan. Ia merasa seperti anak kecil yang sedang diadili, tanpa pembela. Wanita itu melanjutkan, masih membelakangi Sukirman. Tanaman itu ditanam tepat 7 hari sebelum suami saya wafat. Saat itu dia bilang, kalau tanaman itu tumbuh sempurna, hidup saya juga akan baik-baik saja. Sukirman menelan ludah. Ia tidak tahu harus merasa bersalah atau takut. Sejak dia pergi, saya tidak pernah menyentuh tanaman itu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Sampai kamu datang. Hening menyelimuti ruangan. Jam dinding berdetak pelan, terdengar terlalu jelas. Saya tidak tahu, Bu, kata Sukirman lirih. Kalau saya tahu, saya tidak akan. Kesalahan tidak diukur dari niat, tapi dari akibat. Wanita itu berbalik. Kali ini tatapannya berbeda. Ada luka yang belum sembuh dan kesepian yang lama terpendam. Kamu mau saya laporkan? Kamu mau masuk penjara? Atau kamu mau bertanggung jawab dengan cara saya? Sukirman menggenggam tangan. Pilihan itu tidak adil, tapi ia tahu dunia memang tidak pernah adil untuk orang sepertinya. Kalau saya setuju, ucapnya pelan. Apa yang akan terjadi setelahnya? Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab tanpa ragu. Kamu akan tinggal di sini, menjadi suami saya, tidak lebih. Tidak ada janji kebahagiaan, tidak ada kata cinta, hanya perjanjian kaku yang terasa seperti jerat. Di dalam hatinya, Sukirman tahu tanaman itu memang tidak seharusnya hilang. Karena bersama batang yang terpotong itu, ketenangan hidupnya ikut tumbang tanpa sisa. Sukirman pulang malam itu dengan langkah gontai. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya.
Lampu jalan tampak redup, dan suara motor yang lewat seperti dengung jauh di telinganya. Kepalanya penuh, dadanya sesak, tapi mulutnya tetap terkunci. Di rumah kecilnya, ibunya sudah tertidur. Nafasnya berat, batuknya terdengar dari balik pintu kamar. Sukirman berdiri lama di ambang pintu, memandang wajah ibunya yang menua sebelum waktunya. Ia tahu, hidup mereka tidak memberi banyak ruang untuk pilihan. Sepanjang malam, ia tidak tidur. Kalimat wanita itu terus berulang di kepalanya. Menikah atau dipenjara. Tinggal di rumah mewah yang bukan miliknya atau meninggalkan ibunya tanpa penopang hidup. Semua jalan terasa salah. Pagi hari, Sukirman kembali ke villa itu dengan pakaian paling rapi yang ia punya. Bukan karena percaya diri, tapi karena pasrah. Langit mendung, seolah ikut menahan sesuatu. Wanita itu sudah menunggu di ruang tamu. Kali ini ia duduk lebih dekat, namun jarak di antara mereka tetap terasa dingin. "Kamu sudah memikirkan jawabannya," katanya. Sukirman mengangguk pelan. Tangannya saling menggenggam, menahan gemetar. "Saya tidak punya banyak pilihan." "Tidak," jawab wanita itu. "Kamu memang tidak punya." Kalimat itu menusuk, tapi jujur. Ia menjelaskan syaratnya dengan suara datar. Pernikahan akan dilakukan sederhana, tanpa pesta, tanpa publikasi. Sukirman tidak boleh menuntut apapun. Tidak boleh membawa keluarganya tinggal di villa. Tidak boleh mengatur hidupnya. "Kamu hanya menjalani peran," katanya. "Tidak lebih." Sukirman mendengarkan tanpa menyelah. Setiap syarat terasa seperti lapisan tanah yang menimbun dadanya. "Kalau suatu hari perjanjian ini selesai, kamu akan pergi dengan bersih, tanpa membawa apapun." Sukirman mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ia menatap wajah wanita itu lebih lama. Cantik, tenang, tapi penuh dinding tak terlihat. "Kalau saya menolak?" tanyanya pelan. Wanita itu berdiri. Tatapannya lurus, tidak goyah. "Maka kamu akan kehilangan hidup yang kamu kenal sekarang." Tidak ada ancaman kasar, tidak ada emosi meledak. Justru itu yang membuat Sukirman sadar. Pilihannya memang tidak pernah ada sejak awal. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Di detik itu, Sukirman bukan memilih menikah. Ia memilih bertahan hidup. Hari itu datang tanpa perayaan. Tidak ada tenda, tidak ada bunga, tidak ada suara musik atau tawa keluarga. Pagi di villa terasa sama dinginnya seperti hari-hari sebelumnya. Hanya saja udara membawa sesuatu yang berat dan tidak bernama. Sukirman duduk di ruang tamu dengan pakaian pinjaman yang terlalu rapi untuk dirinya. Tangannya dingin, keringat muncul di telapak meskipun dingin ruangan menyala pelan. Di hadapannya, sebuah meja kecil disiapkan seadanya. Beberapa orang hadir, tidak lebih dari yang diwajibkan. Ia menunduk, mencoba menenangkan nafas. Wanita itu keluar dari dalam kamar dengan langkah tenang. Gaun yang ia kenakan sederhana, warnanya lembut, tanpa perhiasan mencolok. Wajahnya cantik seperti biasa, namun tidak ada cahaya bahagia di sana. Matanya datar, seperti seseorang yang sedang menandatangani kesepakatan panjang. Mereka duduk berhadapan. Sukirman tidak berani menatap terlalu lama. Ia takut melihat penolakan di wajah wanita itu, atau lebih buruk lagi, kekosongan. Akad dimulai. Suara penghulu terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Setiap kata terasa berat, seolah tidak sedang mengikat dua hati, melainkan dua nasib yang sama-sama terpaksa. Saat tiba giliran Sukirman mengucap ijab kabul, dadanya terasa sesak, lidahnya kaku. Ia menarik nafas dalam. Dengan suara bergetar, ia mengucapkannya sampai tuntas. Sah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pelukan, hanya anggukan singkat dan doa pendek yang cepat selesai. Wanita itu tetap duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Tidak menoleh, tidak tersenyum. Sukirman kini resmi menjadi suaminya. Namun di detik itu, ia tidak merasa menjadi siapa-siapa. Setelah semua selesai, orang-orang segera pergi. Ruangan kembali sunyi. Sukirman berdiri. Tidak tahu harus berkata apa.
Ia ingin mengucap terima kasih, ingin meminta maaf sekali lagi, ingin mengatakan apapun yang pantas. Namun, wanita itu berdiri lebih dulu. "Kamar kamu di sayap timur," katanya singkat. "Jangan masuk ke kamar saya tanpa izin." Sukirman mengangguk. "Baik." Wanita itu melangkah pergi tanpa menoleh. Gaunnya menghilang di balik pintu, meninggalkan Sukirman sendirian di ruang tamu besar itu. Ia menatap cincin sederhana di jarinya. Logam dingin yang terasa asing. Akad telah selesai. Tapi tidak ada senyum yang ikut mengikatnya. Malam pertama sebagai suami tidak membawa kehangatan apapun. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan, bahkan tidak ada rasa canggung yang biasanya menyertai dua orang yang baru saja disatukan. Sukirman berjalan sendiri menyusuri koridor panjang menuju sayap timur rumah itu, mengikuti petunjuk singkat yang diberikan siang tadi, tanpa penjelasan, tanpa sapaan lanjutan. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Sepatu kerjanya sudah ia lepas, digantikan sandal tipis yang terasa terlalu lembut untuk kakinya yang terbiasa menginjak tanah basah dan akar tanaman. Dinding koridor dipenuhi lukisan mahal dan lampu gantung berkilau. Semua tampak indah, namun terasa asing, seolah rumah itu hanya meminjamkan ruang, bukan menerimanya sebagai bagian dari dalam. Kamarnya luas, terlalu luas untuk seorang pria yang seumur hidupnya tidur di ruangan sempit, berdinding kayu lapuk atau tembok lembab. Ranjang besar dengan spray putih yang rapi terbentang di tengah, seperti pulau tak tersentuh. Lemari kayu mengkilap berdiri kokoh di sisi ruangan, pintunya tertutup rapat. Di seberang, jendela lebar menghadap taman, tirainya terbuka sebagian. Semuanya tampak sempurna, terawat, mahal. Namun justru disitulah kekosongannya terasa paling kuat. Sukirman berdiri lama di tengah kamar. Tangannya menggantung canggung di sisi tubuh. Ia tidak tahu harus duduk di mana atau harus berbuat apa. Rasanya seperti tamu yang lupa dipersilahkan duduk, atau lebih tepatnya, tamu yang tidak benar-benar diharapkan hadir. Ia akhirnya meletakkan tas kecilnya di sudut ruangan. Tas lusuh berwarna hitam itu tampak menyedihkan di lantai marmer yang dingin. Isinya sederhana, 2 potong pakaian yang sudah sering dicuci hingga warnanya memudar, dompet tipis berisi beberapa lembar uang, kartu identitas lama, dan sebuah ponsel tua dengan layar sedikit retak. Barang-barang itu terlihat tidak pantas berada di kamar semewah ini, seperti hidupnya sendiri. Sukirman melangkah mendekati jendela. Dari sana, ia melihat taman yang tadi siang dibersihkannya. Tanaman hias tertata rapi, jalan setapak berkilau terkena cahaya lampu taman. Angin malam menggerakkan daun-daun, menciptakan bayangan yang bergoyang pelan di tanah. Di satu sudut, bekas tanaman yang ia potong masih terlihat. Tanahnya lebih gelap, lembab, seperti luka yang belum sempat ditutup. Ia menatapnya cukup lama, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada bagian dari dirinya sendiri yang ikut tercabut hari itu. Ia duduk di tepi ranjang. Kasurnya empuk, terlalu empuk hingga membuat punggungnya terasa asing. Pikirannya melayang pada ibunya. Ia belum memberi kabar, belum mengirim pesan, belum menelepon. Ia tidak tahu harus berkata apa. Menjelaskan pernikahan ini terasa mustahil, bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimana menjelaskan bahwa ia menikah bukan karena cinta, bukan pula karena pilihan, melainkan karena keadaan. Bahwa ia kini menjadi suami dari seorang perempuan yang hampir tidak ia kenal, selain dari tatapan dingin dan kesepakatan sunyi yang menggantung di udara sejak hari pertama. Ketukan pelan terdengar di pintu. Sukirman menoleh cepat, jantungnya berdegup sesaat. Seorang pelayan wanita berdiri di ambang pintu, mengenakan seragam rapi, membawa nampan berisi makanan. Tatapannya singkat, profesional, tanpa rasa ingin tahu berlebihan. "Makan malam," katanya pendek, suaranya datar. Sukirman mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Pelayan itu meletakkan nampan di meja kecil, lalu pergi tanpa basa-basi, tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang lebih tebal dari sebelumnya. Makanan tersaji rapi, sup hangat, lauk tersusun indah, nasi putih mengepul perlahan. Aromanya harum, menggoda. Namun perut Sukirman menolak. Ia duduk lama di depan meja. Akhirnya memaksa menelan beberapa suap,
Lebih karena sopan santun, karena kebiasaan menghormati pemberian orang lain daripada rasa lapar. Setiap kunyahan terasa berat. Malam semakin larut, jam dinding berdetak pelan, nyaris tak terdengar. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki halus di koridor utama. Suara yang tidak tergesa, tidak pula ragu. Sukirman tahu langkah itu bukan menuju kamarnya. Tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang menunggunya. Ia mematikan lampu. Kamar langsung tenggelam dalam cahaya redup dari lampu taman di luar jendela. Sukirman berbaring menghadap langit-langit. Matanya terbuka, menatap kosong tanpa benar-benar melihat apapun. Hari ini ia tinggal di rumah megah. Hari ini ia memiliki istri kaya raya. Hari ini hidupnya berubah total. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, di tengah kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan, Sukirman merasa benar-benar tidak memiliki apapun. Pagi di villa itu selalu datang tanpa suara. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada teriakan anak-anak. Hanya dengung halus pendingin ruangan dan langkah kaki para pelayan yang bergerak cepat namun senyap. Sukirman bangun lebih awal. Kebiasaan lama sebagai tukang kebun membuat tubuhnya menolak bermalas-malasan. Ia merapikan tempat tidur meski tahu tak ada yang memperhatikan. Lalu keluar kamar dengan pakaian sederhana. Beberapa pelayan sudah berkumpul di dapur besar. Begitu melihat Sukirman, percakapan mereka terhenti sesaat. Senyum tipis muncul, tapi mata mereka saling bertukar pandang. "Selamat pagi," ucap Sukirman pelan. Jawaban datang setengah hati. Ia mengambil air minum sendiri, lalu berdiri canggung. Di rumah ini, ia bukan lagi pekerja, tapi juga bukan tuan. Posisi itu membuatnya serba salah. Saat ia melangkah pergi, bisik-bisik terdengar di belakangnya. Tidak jelas kata-katanya, namun nadanya cukup untuk membuat pundaknya menegang. Ia memilih tidak menoleh. Menjelang siang, beberapa tamu datang. Wanita itu menyambut mereka di ruang tamu dengan sikap tenang dan senyum sopan. Sukirman berdiri agak jauh, menuruti pesan agar tidak banyak bicara. Tatapan para tamu sesekali mengarah padanya. Ada yang heran, ada yang meremehkan. Ada pula yang terang-terangan memandang ia dari ujung kepala hingga kaki, seolah mencoba mencari alasan bagaimana pria seperti ini bisa berada di tempat seperti ini. Salah seorang tamu wanita mendekat ke pemilik villa, berbicara tanpa menurunkan suara. "Ini suaminya," katanya setengah tertawa. "Masih muda sekali." Wanita itu hanya mengangguk, tidak membela, tidak menjelaskan. Subanjerman menunduk. Dadanya terasa panas, tapi ia menahan diri. Ia ingat syarat yang diberikan, menjalani peran, tidak lebih. Saat tamu-tamu itu pergi, ruang tamu kembali sunyi. Sukirman berdiri di tempat yang sama, menunggu instruksi yang tidak pernah datang. Ia menyadari sesuatu hari itu. Di rumah megah ini, ia bukan dihina secara terang-terangan, ia dihapus secara perlahan. Hari-hari berjalan pelan, nyaris tanpa perubahan. Sukirman mengisi waktunya dengan hal-hal kecil yang tidak diperintahkan, tapi ia lakukan dengan sendirinya. Membersihkan taman yang dulu menjadi awal segalanya, merapikan sudut halaman, memperbaiki pot bunga yang retak. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memuji. Beberapa pelayan memandangnya heran. Mereka tidak tahu harus memperlakukannya sebagai apa. Kadang memanggilnya bapak, kadang hanya menyebut namanya, dan seringkali berpura-pura tidak melihat. Sukirman tidak mempermasalahkan itu. Ia memilih diam. Setiap kali hatinya terasa sesak, ia mengingat wajah ibunya dan alasan mengapa ia bertahan. Suatu sore, ia melihat wanita itu duduk sendiri di teras belakang. Di depannya secangkir teh yang sudah dingin. Tatapannya kosong, menembus taman tanpa benar-benar melihat. Sukirman berdiri ragu beberapa langkah jauhnya. Ia ingin menawarkan bantuan, tapi takut melanggar batas. Akhirnya, ia memilih pergi. Namun malamnya, saat ia kembali ke kamarnya, ia mendapati secari kertas kecil di atas meja. Tulisan tangan rapi, singkat. "Terima kasih sudah merapikan taman." Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Sukirman memegang kertas itu lama. Sesuatu yang hangat mengalir pelan di dadanya. Bukan karena kata-kata itu indah,
tapi karena itu pengakuan pertama yang ia terima sejak tinggal di rumah ini. Keesokan harinya, ia bekerja lebih sungguh-sungguh, bukan untuk mendapat perhatian, tapi karena ia merasa mungkin sedikit demi sedikit keberadaannya mulai diakui. Namun kesabaran yang ia rawat dalam diam itu belum tahu bahwa badai sesungguhnya masih menunggu di depan. Pagi itu hujan turun tipis, membasahi taman dengan sunyi yang menenangkan. Sukirman berdiri di bawah kanopi belakang, memandangi dedaunan yang bergerak pelan. Ia membawa gunting tanaman, berniat merapikan beberapa cabang yang tumbuh liar. Dari kejauhan, ia melihat wanita itu keluar membawa payung kecil. Tidak ada pelayan yang menemaninya. Langkahnya pelan, seolah tidak ingin mengganggu suasana. Sukirman hendak menyingkir, namun langkah wanita itu justru berhenti tak jauh darinya. "Kamu tidak perlu berhenti," katanya tanpa menoleh. Sukirman mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Hening kembali menyelimuti mereka. Suara hujan menjadi satu-satunya pengisi jarak. Beberapa menit berlalu sebelum wanita itu berbicara lagi. "Suami saya dulu sangat mencintai taman ini." Nada suaranya tidak dingin seperti biasanya. Ada kelelahan yang samar. Sukirman tidak langsung menjawab. Ia tahu, ini bukan ajakan berdialog, melainkan pengakuan yang sedang mencari jalan keluar. Setiap tanaman ditanam sendiri olehnya. Dia bilang, merawat tanaman itu seperti menjaga doa agar tetap hidup. Sukirman berhenti memotong. Ia menunduk hormat, menunggu. Ketika dia meninggal, lanjutnya. "Rumah ini menjadi terlalu besar, terlalu sunyi. Saya tidak tahu harus berbicara dengan siapa." Untuk pertama kalinya, Sukirman menatap wajah wanita itu tanpa rasa takut. Di balik ketegasan dan kekayaannya, ia melihat seorang istri yang kehilangan arah. "Saya minta kamu menikah," katanya pelan, "bukan karena cinta." Sukirman mengangguk. Ia sudah tahu, tapi karena saya takut sendirian. Kata-kata itu jatuh perlahan, namun menghantam kuat. Sukirman tidak mencoba menghibur, ia hanya berkata jujur. "Saya tidak tahu bagaimana menjadi suami yang baik, tapi saya tahu bagaimana menjadi orang yang setia." Wanita itu menatapnya sejenak. Tidak tersenyum, tapi ada sesuatu yang runtuh di matanya. Hujan terus turun, membasahi tanah dan luka lama yang perlahan mulai terbuka. Perubahan kecil mulai terasa, tapi tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Senyum tipis dari sang janda, percakapan singkat di teras, dan kehadiran Sukirman yang semakin sering terlihat di area rumah utama, perlahan mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Suatu sore, seorang kerabat jauh datang berkunjung. Wanita itu berpenampilan rapi. Tutur katanya halus, tapi matanya tajam. Ia memperhatikan Sukirman lebih lama dari yang seharusnya. "Kamu cepat sekali akrab," katanya sambil tersenyum tipis kepada pemilik villa. Sukirman tidak berada cukup dekat untuk mendengar, tapi ia bisa merasakan perubahan udara. Sesuatu mengeras, sesuatu mengendap. Sejak hari itu, bisik-bisik berubah menjadi pandangan penuh curiga. Pelayan mulai menjaga jarak. Beberapa barang kecil di rumah mendadak dipertanyakan. Kunci laci dicek, pintu kamar ditutup lebih rapat. Sukirman merasakannya, tapi memilih diam. Hingga suatu malam, ia dipanggil ke ruang tamu. Sang janda berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya asing. "Ada yang bilang kamu masuk ke ruang kerja saya tanpa izin." Sukirman terdiam. Jantungnya berdegup keras. "Saya tidak pernah," jawabnya cepat lalu menahan diri agar suaranya tetap rendah. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan," katanya tanpa meninggikan nada. Itu yang paling menyakitkan. Bukan tuduhan, tapi keyakinan yang mulai goyah. Sukirman ingin membela diri, ingin menjelaskan setiap langkah yang ia ambil, setiap sudut rumah yang tidak pernah ia masuki. Tapi kata-kata terasa tidak berguna di hadapan kecurigaan. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Kertas kecil bertuliskan terima kasih yang dulu ia simpan, kini terasa seperti kenangan yang rapuh. Fitnah tidak datang dengan teriakan. Ia datang pelan, lalu membakar kepercayaan dari dalam. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya.
Lampu koridor menyala redup, seolah ikut lelah menyaksikan ketegangan yang menggantung di udara. Sukirman duduk di tepi ranjang, menatap tas kecil yang tergeletak di lantai. Ia tidak dipanggil lagi setelah tuduhan itu. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan. Keheningan justru menjadi hukuman paling berat. Sukirman mengerti satu hal. Keberadaannya di rumah ini mulai dianggap masalah. Ia berdiri perlahan, membuka lemari, lalu memasukkan pakaiannya satu persatu. Gerakannya tenang, tanpa emosi berlebihan. Bukan karena tidak sakit, tapi karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam untuk ditunjukkan. Ia menulis secari kertas, sederhana, tanpa keluhan. Saya pergi supaya tidak menambah beban. Terima kasih sudah memberi tempat. Kertas itu ia letakkan di meja kecil, tepat di tempat ia pernah menemukan ucapan terima kasih beberapa waktu lalu. Tangannya berhenti sejenak, lalu ia menarik nafas panjang. Keluar dari kamar, langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Tidak ada pelayan yang melihat, tidak ada suara yang menghentikan. Pintu besar villa itu terbuka tanpa saksi. Di luar, udara malam dingin menyentuh wajahnya. Sukirman menoleh sekali ke arah rumah megah itu. Tidak ada cahaya dari jendela kamar wanita itu. Mungkin ia sudah tidur. Mungkin ia tidak peduli. Ia berjalan menjauh, menyusuri jalanan sepi, kembali menjadi orang kecil dengan tas sederhana di pundak. Tidak ada tujuan jelas, hanya satu keinginan. Tidak lagi berada di tempat yang membuatnya merasa bersalah tanpa alasan. Di balik tembok tinggi villa itu, sebuah kepergian terjadi tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, Sukirman merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. Pagi datang dengan perasaan yang tidak biasa. Villa itu tetap rapi, tetap sunyi, tapi ada sesuatu yang hilang. Sang janda berjalan melewati teras belakang seperti biasanya, lalu berhenti di tengah langkah. Taman itu terlalu rapi. Tidak ada suara gunting, tidak ada langkah kaki pelan yang biasa terdengar sejak beberapa minggu terakhir. Ia menoleh ke arah sayap timur. Pintu kamar Sukirman tertutup rapat. Ia memanggil namanya sekali. Tidak ada jawaban. Perasaan tidak nyaman mulai merayap. Ia melangkah cepat menuju kamar itu dan mengetuk. Sunyi. Tangannya mendorong pintu perlahan. Kosong. Kamar itu bersih. Terlalu bersih. Lemari terbuka setengah, ranjang rapi dan tas kecil yang biasanya ada di sudut sudah tidak terlihat. Di atas meja, selembar kertas putih tergeletak tenang. Ia mengambilnya. Membaca pelan, wajahnya tidak berubah, tapi jemarinya mengencang di tepi kertas. Saya pergi supaya tidak menambah beban. Dadanya terasa sesak. Ia berdiri lama, memandang ruang kosong itu, seolah berharap Sukirman muncul dari balik pintu dan berkata semuanya hanya salah paham. Seorang pelayan datang tergesa ke pintu. "Bu, tentang tuduhan kemarin," ucapnya ragu. "Itu bukan dari kami. Yang mengatakan pertama kali adalah tamu kemarin sore." Sang janda menoleh tajam. "Siapa?" Nama itu disebutkan. Kerabat jauh yang datang dengan senyum halus dan mata penuh perhitungan. Seketika semuanya terasa runtuh. Sang janda duduk perlahan di tepi ranjang. Ingatannya kembali pada setiap tatapan Sukirman, setiap diamnya, setiap kesabaran yang tidak pernah ia bela. Ia sadar, ia terlalu cepat percaya pada bisik orang lain, terlalu lambat mendengar orang yang ada di depannya. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasakan rasa takut yang sama. Takut kehilangan, bukan karena kematian, tapi karena kesalahannya sendiri. Namun pintu itu sudah tertutup. Dan kebenaran datang saat yang paling menyakitkan. Malam itu, villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya sesekali menggerakkan daun-daun palem di taman, menciptakan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan. Lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya kuning lembut di jalur batu pijakan yang masih lembab oleh embun. Sukirman berdiri kaku di tengah taman,
Tangannya gemetar saat menggenggam gagang mesin pemotong rumput yang sudah dimatikannya sejak tadi. Ia tahu ada yang salah, bukan hanya karena tanaman langka itu terpotong, tapi karena keheningan setelahnya terasa terlalu berat. Langkah sepatu Hak terdengar pelan dari arah teras. Sukirman menoleh, jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Wanita itu berdiri di bawah cahaya lampu. Tubuhnya tegak, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Dres putih ketat yang dikenakannya tampak berkilau halus, mengikuti setiap lekuk tubuhnya dengan elegan. Rambut hitam panjangnya tergerai rapi, bergerak sedikit tertiup angin malam. Ia tidak terlihat marah, justru itulah yang membuat Sukirman semakin takut. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Sukirman menunduk. "Maaf Bu, saya tidak tahu kalau tanaman itu..." Wanita itu mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. Ia melangkah mendekat, perlahan, mantap. Setiap langkahnya membuat Sukirman semakin merasa kecil. Di bawah cahaya taman, perbedaan dunia mereka terasa begitu nyata. Ia dengan kaos lusuh dan sandal jepit, berdiri di hadapan seseorang yang hidup dalam kemewahan yang bahkan tak pernah ia bayangkan. "Itu tanaman terakhir yang ditanam suami saya," ucapnya pelan. Nada suaranya tetap terkendali, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. "Tidak bisa diganti dengan uang." Kata-kata itu menusuk. Sukirman menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin memohon, tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Wanita itu berbalik, melangkah masuk ke dalam villa. "Masuk," katanya singkat, tanpa menoleh. Interior villa terasa dingin meski lampu menyala terang. Lantai marmer memantulkan bayangan mereka berdua. Sukirman melangkah ragu mengikuti, menjaga jarak seolah takut salah bergerak. Ia berdiri di depan sofa besar, sementara wanita itu duduk dengan tenang, menyilangkan kaki, matanya terangkat menilai. "Kamu tidak punya uang untuk mengganti kerugian itu," katanya akhirnya. Sukirman mengangguk pelan. "Saya tahu. Dan kamu tidak punya siapa-siapa yang bisa menolongmu." Kalimat itu membuat bahu Sukirman turun. Ia merasa seluruh hidupnya diperas hingga tak tersisa apa-apa. Diamnya menjadi jawaban paling jujur. Wanita itu menghela nafas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan mendekat, berhenti tepat di hadapan Sukirman. Jarak mereka sangat dekat, cukup untuk membuat Sukirman bisa mencium aroma parfum lembut yang asing baginya. "Aku tidak ingin memenjarakanmu. Aku hanya tidak ingin kehilangan semuanya untuk kedua kalinya." Sukirman mengangkat wajahnya perlahan. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Di mata wanita itu, ia tidak lagi melihat marah, melainkan kesepian yang lama dipendam. Malam semakin larut. Di luar, taman kembali sunyi. Di dalam villa itu, dua kehidupan yang berasal dari dunia berbeda mulai terikat oleh sebuah kesalahan yang tidak pernah mereka rencanakan. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali menjadi diri mereka yang lama. Angin malam berhembus pelan, membawa bau aspal basah dan sisa hujan sore yang belum sepenuhnya kering. Terminal kecil itu kembali dipenuhi suara jarak jauh. Deru mesin bus yang datang dan pergi, langkah kaki orang-orang yang tak saling mengenal, dan pengumuman keberangkatan yang terdengar seperti gema dari kehidupan orang lain. Di antara semua itu, Sukirman dan sang janda berdiri berhadapan, seolah dunia sengaja menyempit hanya untuk mereka berdua. Sukirman menutup catatan itu perlahan. Jarinya berhenti sejenak di sampul yang sudah pudar, seakan memberi waktu pada dirinya sendiri untuk bernafas. Dadanya terasa berat, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang selama ini ia kubur. Perasaan bahwa ia pernah diakui meski terlambat. "Aku tidak pernah membaca ini sebelumnya," katanya akhirnya. Suaranya rendah, nyaris datar. "Kalau aku tahu, mungkin aku tidak akan setenang ini." Sang janda menggeleng pelan. Bahunya turun, seolah beban yang ia pikul selama ini sedikit demi sedikit terlepas. "Aku juga tidak pernah berani membacanya dengan jujur," jawabnya. "Aku takut menemukan kebenaran yang tidak sesuai dengan kebencianku." Ia menarik nafas panjang. Mata merahnya tidak lagi menyiratkan amarah, melainkan kelelahan yang sangat manusiawi. "Selama ini aku hidup dengan asumsi tentangmu, tentang pernikahan ini, tentang diriku sendiri.
Sukirman mengangguk. Ia tidak menimpali. Diamnya bukan penolakan, melainkan ruang. Ruang yang jarang diberikan orang dewasa ketika emosi terlalu penuh untuk segera dijelaskan. Kamu tahu, lanjut sang janda, suaranya bergetar tipis. Aku selalu berpikir bahwa mengendalikan segalanya akan membuatku aman. Tapi malam ini aku sadar, aku justru kehilangan arah karena terlalu ingin mengatur. Lampu neon di atas mereka berkedip sekali lagi, lalu stabil. Cahaya pucat itu jatuh di wajah Sukirman, memperjelas garis lelah yang selama ini tak pernah ia sembunyikan. Ia mengangkat kepala, menatap wanita di hadapannya dengan tatapan yang tidak menuntut apapun. Aku pergi bukan untuk menghukummu, katanya pelan. Aku pergi karena aku tidak ingin membenci diriku sendiri lebih lama. Kata-kata itu menghantam sang janda lebih keras daripada teriakan. Ia menelan ludah, lalu mengangguk kecil. Aku mengerti sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menahan siapapun. Hening kembali turun. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang memberi kesempatan pada dua orang dewasa untuk berdiri di atas kebenaran masing-masing. Supir menunggu di dekat mobil, menjaga jarak. Orang-orang terminal terus bergerak, tak peduli pada peristiwa kecil yang diam-diam mengubah arah hidup dua manusia. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya sang janda akhirnya. Sukirman menghela nafas. Jawabnya jujur. Aku belum tahu. Mungkin pulang, mungkin mencari kerja di tempat lain. Yang jelas, aku ingin hidup tanpa rasa takut. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi dibuat untuk menyembunyikan luka. Aku juga ingin belajar hal yang sama, tanpa kuasa, tanpa jerat. Ia melangkah setengah langkah lebih dekat, lalu berhenti. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji, hanya keberanian untuk jujur. Jika suatu hari nanti jalan kita bertemu lagi, aku ingin itu karena pilihan, bukan paksaan. Sukirman mengangguk. Aku setuju. Bus tujuan terakhir malam itu bersiap berangkat. Pintu terbuka dengan desis pelan. Sukirman memandang ke arah bus, lalu kembali menatap sang janda. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya kelelahan yang perlahan berubah menjadi kelegaan. Terima kasih, katanya singkat. Wanita itu mengangguk, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Terima kasih sudah pergi, balasnya. Kalau kamu tidak pergi, aku mungkin tidak pernah belajar. Sukirman melangkah naik ke bus, pintu menutup, mesin menyala. Perlahan kendaraan itu meninggalkan terminal, membawa satu cerita yang belum sepenuhnya selesai, namun akhirnya jujur. Sang janda berdiri sendiri di bawah lampu neon. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa dilepaskan. Dan di malam yang tampak biasa bagi orang lain, dua kehidupan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai korban, melainkan sebagai manusia yang akhirnya memilih kebebasan. Sukirman menutup catatan itu perlahan. Ujung jarinya sempat berhenti di sudut halaman terakhir, seolah masih ada sesuatu yang ingin ia baca ulang. Bukan kata-kata, melainkan perasaan yang tertinggal di sela kertas. Kertas itu sudah lusuh, tapi justru disitulah ia menemukan kejujuran yang tidak pernah ia dapatkan dari percakapan manapun. Ia menghembuskan napas panjang. Udara terminal terasa hangat dan pengap, bercampur aroma solar, kopi instan, dan debu perjalanan. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip malas, menerangi wajah orang-orang yang datang dan pergi dengan tujuan masing-masing. Terminal itu tetap sama seperti beberapa jam lalu. Tidak ada yang berubah di sekelilingnya. Namun di dadanya, sesuatu bergerak pelan. Ia mengangkat wajahnya, menatap perempuan di hadapannya, sang janda, yang berdiri dengan kedua tangan saling menggenggam, seolah menahan dingin yang tidak benar-benar ada. Matanya tenang, tapi di balik ketenangan itu, Sukirman bisa melihat kelelahan panjang yang tidak bisa disembunyikan oleh waktu. Aku tidak pernah ingin menjadi pengganti siapapun, ucap Sukirman pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara pengumuman keberangkatan. Ia tidak menunduk, tidak juga meninggikan suara. Kata-kata itu keluar apa adanya, tanpa tuntutan untuk dimengerti. Sang janda mengangguk pelan, anggukan yang bukan sekedar tanda setuju, melainkan pengakuan. Aku juga tidak ingin hidup dalam bayangan masa lalu, jawabnya. Suaranya lembut, namun ada ketegasan yang baru pertama kali terdengar. Mereka berdiri saling berhadapan,
Tidak ada status yang menempel, tidak ada kontrak, tidak ada kalimat-kalimat kaku yang biasa mengikat manusia dalam hubungan yang dipaksakan. Tidak ada villa megah, tidak ada harta yang diperdebatkan, tidak ada saksi yang menunggu janji diucapkan. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama pernah kehilangan arah dan memilih berhenti sejenak untuk jujur pada diri sendiri. Aku tidak bisa menjanjikan kebahagiaan, lanjut Sukirman setelah jeda yang cukup lama. Hidupku sederhana, kadang membosankan, kadang terlalu sunyi. Perempuan itu menatapnya lebih lama kali ini. Lalu untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, bibirnya melengkung membentuk senyum yang tidak dibuat-buat. Tipis, nyaris rapuh, tapi nyata. Aku tidak lagi mencari kemewahan. Aku hanya ingin ditemani, tanpa rasa takut, tanpa harus berpura-pura kuat setiap hari. Malam itu mereka pulang bersama, bukan sebagai majikan dan perempuan yang terikat hutang, bukan karena tekanan keadaan, bukan karena rasa kasihan. Mereka pulang karena pilihan. Beberapa bulan berlalu tanpa terasa. Villa itu, yang dulu terasa terlalu besar untuk dihuni seorang diri, perlahan berubah. Tidak lagi sunyi. Pintu-pintu sering terbuka. Cahaya pagi masuk lebih lama. Taman yang dulu hanya dirawat oleh tukang, kini disentuh tangan mereka sendiri. Mereka menyiangi rumput bersama, menanam ulang bunga yang pernah mati. Di tempat bekas tanaman yang terpotong karena amarah dan kesalahan masa lalu, tumbuh bibit baru. Tidak sama, tidak sempurna, tapi hidup. Sukirman tidak pernah menjadi orang kaya. Ia tetap pria sederhana dengan kebiasaan lama dan langkah yang tidak pernah terburu-buru. Namun ia menjadi suami yang hadir, yang mendengar, yang diam saat perlu, yang bertahan saat keadaan tidak selalu mudah. Sang janda tidak pernah melupakan masa lalunya. Nama-nama itu tetap ada dalam ingatan. Luka itu tetap menjadi bagian dari dirinya, tapi ia tidak lagi terkurung di dalamnya. Ikatan mereka tidak lahir dari cinta pada pandangan pertama. Ia lahir dari kesabaran, dari kesalahan yang diakui, dari keikhlasan untuk saling memaafkan berulang kali. Dan di taman yang dulu menjadi awal bencana, mereka akhirnya belajar satu hal yang paling sederhana namun paling sulit. Menanam harapan tanpa takut kehilangannya lagi.